Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali bersekutu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan selama 10 hari ke depan kita akan bertekun dalam doa, penyembahan, dan perenungan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah hari Minggu kemarin, saya menyampaikan bahwa tanda dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda dari seseorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah apakah di dalam hidupnya muncul buah-buah roh. Buah-buah roh sebagai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini menunjukkan bahwa inilah buah-buah roh itu. Dan kalau kita hidup di dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah seperti ini. Dengan kata lain bahwa jika kita tidak menghasilkan buah seperti ini, maka hidup kita bukan dipimpin roh. Kata firman Tuhan, kita dipimpin oleh daging. Maka pada saat ini saudara, selama 10 hari ke depan, kita akan membahas satu demi satu mengenai buah roh ini. Dan kita sama-sama berdoa agar Roh Kudus melawat hidup kita. Roh Kudus menjamah hidup kita, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Nah, yang pertama saudara, buah roh itu adalah kasih. Kasih. Nah, kasih adalah karakter dan identitas dari Allah sendiri. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau kita hidup di dalam Allah, berarti kita hidup di dalam kasih. Hubungan kita dengan Allah ditandai oleh kasih. Kerohanian kita bertumbuh atau tidak ditandai oleh kasih, diukur oleh kasih. Maka saudara, pada saat ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa apakah kasih itu sudah ada di dalam hidup kita? Apakah kasih itu sudah menjadi karakter hidup kita? Yang Yesus katakan bahwa kalau seseorang mengasihi, kalau seseorang hidup di dalam kasih, maka mereka akan mampu bahkan memberkati musuh mereka. Kalau kita hidup di dalam kasih, maka kasih yang sejati, kasih yang dari Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tidak hanya memaafkan, tidak hanya berdamai, tetapi memberkati mereka yang melukai kita. Saudara, kalau kita sampai di titik rohani seperti itu, maka tidak ada lagi kebencian dan musuh di hadapan kita. Semua kita dekati dengan kasih. Tapi saudara, faktanya adalah dalam hidup kita setiap hari, jangankan musuh yang jauh di sana, jangankan musuh yang entah di kota mana, jangankan musuh yang mungkin berkilo-kilometer dari rumah kita, seringkali terhadap keluarga kita sendiri pun kita sulit untuk menerapkan kasih yang sejati. Kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, pada situasi tertentu kasih menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Ketika masalah terjadi, ketika suami kita tidak seperti yang kita harapkan, ketika istri kita tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita masih mau mengasihi? Ketika anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita masih mau mengasihi? Dan ketika orang-orang di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan, apakah masih ada kasih dalam hatimu? Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali respon
spontan kita, respon pertama kita terhadap orang-orang yang tidak kita suka atau yang tidak kita harapkan itu adalah membenci atau menyimpan kepahitan terhadap mereka. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan terus berjuang untuk mengasihi, berjuang untuk mencintai apapun kondisi mereka. Dan memang dengan kekuatan manusia, dengan darah daging yang lebih mudah membenci daripada mengasihi ini, dengan pikiran yang gampang berpikir negatif, dengan hati yang gampang untuk terluka dan menyimpan akar pahit, kita tidak mampu, saudara. Namun dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang menolong kita, menuntun kita, memampukan kita, kita akan mampu untuk mengasihi. Kita akan mampu untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di lingkaran terdekat kita, bahkan mengasihi orang-orang yang melukai kita, Mari saudara, kita bersama-sama bergumul pada saat ini. Kita menyembah Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Dia kita dimampukan untuk mengasihi. Nah, kasih satu bagian yang menunjukkan apakah kita hidup dalam Tuhan atau tidak. Mari kita fokus, saudara. Mari kita lihat kehidupan rohani kita dari termometer kasih ini. Kalau termometer itu ibaratnya dimasukkan di dalam hidup rohani kita, apakah kasih itu akan naik atau dia justru kecil sekali? Nah, ini saatnya kita sama-sama berdoa. Kita mohon Roh Kudus, tolong aku. Kita berdoa, kita mohon Roh Kudus, kuatkan aku. Tuhan, mampukan aku. Tuhan, perbaharui hatiku. Tuhan, perbaharui pikiranku. Tuhan, perbaharui memori-memoriku yang jahat, yang menyimpan berbagai macam kebencian, agar diperbaharui dengan kasih. Buah roh ialah kasih. Mari mengasihi, mari ikuti pimpinan Roh Kudus, dan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan jiwa kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia, untuk membuka semua luka dalam hati kita, agar Roh Kudus menggantikan dengan roh kasih dalam diri kita. Kita bawa semua kepahitan, kebencian, kita bawa di hadapan Tuhan dan kita sembah Tuhan. Tuhan, ajar aku mengasihi, ajar aku mengasihi. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan sebelum kita akan berdoa memohon anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau membawa doa-doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau terus lawat kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Inilah sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Di hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu.
pujian, amin. Hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Yes, amin. Segala pujian, oh, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Bagi-Mu pujian. Mari kita membawa penyembahan kita di hadapan Allah. Kita mau sembah Allah kita. Yes, kita puji Dia, kita sembah Dia. Tiada ternilai janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, lawat kami terus Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus merasakan hadirat-Mu, boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Kau terus menjamah kami Tuhan. Jamah setiap hati yang keras Tuhan. Jamah Tuhan, bentuk hidup kami dan hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kami Tuhan. Demi menebus dan menyelamatkan kami anak-anak-Mu Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh kami terus menaruh pengharapan kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, kami boleh terus merasakan damai dan sukacita yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menuntun setiap langkah kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan, kami membawa pujian kami dan doa-doa kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah selamanya Engkau tetaplah Tuhan kami. Hanya Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Kembali kita mau naikkan pujian ini dengan senang hati. Dalam naungan-Mu, kami boleh rasakan Tuhan kemuliaan-Mu. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan. Yes. Kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Sama-sama kita mau angkat suara kita dan kita mau katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Sungguh pengharapan hanya ada di dalam-Mu Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memberikan rancangan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan terus menetapkan setiap langkah-langkah kami, dan Engkau akan terus menerangi setiap hidup kami Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan akan terus melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari saudara, engkau yang saat ini mungkin menyimpan kebencian terhadap orang-orang di sekitarmu. Engkau yang saat ini menyimpan akar pahit dengan keluargamu, keluarga besarmu. Engkau yang menyimpan kekecewaan sehingga sulit untuk mengekspos
mengekspresikan dan menghidupi kasih dalam hidupmu. Mari engkau buka hatimu, biar Roh Kudus melawat saudara pada malam hari ini. Biar Roh Kudus menjamah saudara, Roh Kudus memperbaharui hidupmu, dan terimalah kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru, manusia yang dimerdekakan dari semua kebencian, semua kepahitan, manusia baru yang dipenuhi dengan kasih. Mari bersama-sama kita berdoa saudara, angkat hatimu, buka hatimu, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hidup penuh dengan berbagai macam kepahitan, berbagai macam kebencian, berbagai macam iri hati. Hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap mereka, kuasa Roh Kudus melawat mereka, sehingga mereka yang saat ini mungkin dicekam oleh berbagai macam kebencian dan kepahitan, mereka dilepaskan, mereka diperbaharui. Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus menjamah hati mereka. Tuhan, berikanlah hati yang baru, berikanlah roh yang baru, pikiran yang baru, yang dimerdekakan dari semua kebencian dan digantikan dengan kasih Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh hidup dalam kasih. Roh Kudus pimpin setiap anak-anak-Mu sehingga mereka dapat melangkah menghidupi hari-hari mereka di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hamba percaya Tuhan, pada saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus melawat setiap kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan saudara, terimalah kehidupan yang baru itu, terimalah Roh Kudus yang memberikan hati baru itu, dan alamilah kemenangan. Hiduplah di dalam kasih. Haleluya, 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 haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi khususnya di Timur Tengah yang masih dalam peperangan dengan kebencian yang menguasai setiap kelompok. Kami berdoa bila juga kasih itu boleh melawat mereka, baik bangsa Israel maupun negara-negara di sekitarnya. Tuhan, hamba berdoa biarlah juga kasih itu boleh muncul di dalam hati nurani mereka, dan mereka dapat berdamai oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau memimpin setiap kami, Engkau juga memimpin bangsa kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang mengasihi itu, lawatlah setiap kami. Puji nama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, setelah kita menyembah Tuhan, memuji Dia, menaikkan doa kita kepada Tuhan, bukalah hatimu dan biarlah engkau menerima berkat yang dari Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah yang telah dicurahkan itu memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu, menerangi pikiranmu dengan firman-firman yang hidup, dan biarlah engkau terus hidup di dalam kasih, dipenuhi oleh kasih, diperbaharui di dalam kasih, dan terimalah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus yang menyertai engkau sejak hari-hari sebelumnya, pada saat ini, dan terus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh memuji menyembah Dia. Dan jangan lupa 10 hari ke depan kita akan bertekun dalam doa Pentakosta. Doa 10 hari setiap hari jam 7 malam di YouTube Anugerah TV. Kecuali hari Minggu kita kembali ke jam 10 sebagaimana jam ibadah kita. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok jam 7 malam dan kita akan menikmati anugerah Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.